Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Di pagi hari yang cerah ini, di hari Kamis 22 Desember 2022, tentu hari ini mudah-mudahan ada banyak peluang yang bisa kita dapatkan setelah hari kemarin hanya bergerak naik turun di kisaran yang sama, bergerak di area yang tidak terlalu jauh, yang membuat kita terkadang menjadi bingung ketika kondisi seperti ini ya. Ini disebut dengan area konsolidasi atau area sideways, di mana ketika area seperti ini tentu sebenarnya tidak potensial untuk kita mendapatkan peluang yang terbaiknya. Namun demikian, karena kita sudah melakukan pending order di awal, tentu kita sedikit banyak ada peluang di sana. Ada potensi yang bisa kita dapatkan. Pertama kita lihat dari sisi sell-nya ya. Kemarin sudah kita sampaikan ada peluang untuk koreksi, hanya saja targetnya mungkin kurang tercapai ya. Tetapi untuk satu kali transaksi tentu ini memenuhi syarat ya, 360 sekian atau 300 lebih. Sudah lebih dari cukup untuk satu kali transaksi. Kemudian yang buy stopnya tersentuh dan ada potensi di sana juga, hampir sama di 375. Dari dua transaksi ini kalau kita kumpulkan maksimumnya tentu kita mendapatkan target harian kita. Sehingga ketika kondisi yang tidak memungkinkan, maka cobalah kita untuk bersabar dan tidak memaksa diri ya, biar kita tidak terjebak di sana. Karena ada kalanya pasar itu sangat potensial, ada kalanya pasar itu juga datar. Minimal ada target yang bisa kita dapatkan meskipun di kondisi yang sideways ya. Tentu kalau kita entry-nya langsung, exit-nya juga akan lebih kecil di sana dengan berdasarkan trigger yang ada. Tapi kalau kita menggunakan pending, kita bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Dua transaksi tersentuh, sisanya tidak tersentuh ya, sisanya kita tidak bisa mendapatkan, sehingga hanya dua itu yang berpotensi. Kemudian kita coba untuk amati hari ini masih bergerak di kisaran levelnya. Kemudian kita langsung di time frame D1 ya. Perhatikan di time frame D1 apa petunjuk yang bisa kita dapatkan di sana. Dari historinya, dari rangkaian candle yang terbentuk, ini masih berada di area yang cukup beresiko di sana. Kalau kita lihat di time frame D1 dengan satu candle baru yang terbentuk merah di sana, apakah ini mengindikasikan reversal? Tentu belum ada petunjuk, hanya ada petunjuk seller muncul di sana karena tidak ada trigger yang kuat. Masih didominasi oleh buyer. Sampai saat ini masih didominasi oleh buyer dan belum lewat di level psikologisnya. Sehingga tetap kita fokus di buy sampai ada petunjuk yang lebih kuat lagi. Di time frame H4 sama halnya di time frame D1 tidak ada petunjuk yang lebih kuat di sana. Yang ada akan kembali menguat buyernya ya. Naik kemudian turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi ya. Masih berada di area yang sama. Tetapi tentu kalau kita amati di candle yang terakhir akan cenderung lebih dominan ke atas, sehingga buyer tentu masih akan dominan di sana. Oke, kemudian kita turunkan time frame-nya di time frame H1. Kita akan
menempatkan entry point kita. Apakah kita akan entry dengan buy stop di sana? Tidak, karena ini cukup beresiko. Ada banyak sumbu sebelah kiri, meskipun targetnya ada di sana ya. Target kita ada sekitar 300 sekian memang. Tapi saya tidak rekomendasikan karena ini cukup beresiko. Ya, kecuali dia ada koreksi turun, kemudian di bawah juga sempat turun, gagal, jadi sumbu yang di bawah ditutup dengan posisi hijau kecil, sumbunya panjang di bawah, maka kita bisa masuk posisi buy. Ya, sekarang masih berada di wilayah yang cukup beresiko, meskipun bisa saja kita manfaatkan di sini. Saya tidak rekomendasikan di wilayah-wilayah yang cukup beresiko. Nah, kalau kita taruh di atas bagaimana? Jaraknya cukup jauh memang ya, tapi lebih aman. Sehingga kita lebih aman taruh di atas. Buy stopnya kita taruh di atas. Buy stop kita taruh di 1824 poin sekian. Oke, targetnya nanti menyesuaikan. Kita lihat targetnya, kita sesuaikan dengan kondisinya ya di levelnya. Oke, kita coba ukur kira-kira berapa di sana. Oh, terlalu jauh ya. Oke, kita targetkan untuk buy-nya ya. Kita targetkan dulu untuk buy-nya yang terdekat di sana. Mungkin sekitar 300-an. Oh, ternyata 600 ya. Buy stop kita tempatkan di 1824.90 dengan target nanti di 1830. Kita kasih warna kuning untuk targetnya. Oh, enggak kelihatan. Kita kasih warna ungu untuk targetnya. Oke, ini targetnya. Kemudian yang posisi bawah, selnya kita tempatkan di dekat sini ya. Targetnya tidak cukup, sehingga kita tempatkan lebih di bawah. Kita tunggu hingga lepas di levelnya ya. Kita tempatkan untuk sell stopnya di 1810.50. Kita tempatkan di 1810.50. Targetnya nanti di sini. Kenapa jauh sekali? Kalau kita mau lebih dekat ya kita taruh yang lebih dekat. Mungkin sekitar 700 ini ya. Oh, 1000 lebih, jauh, kejauhan. Kita taruh di dekatnya lagi ya. Nah, ini yang terdekat, yang lebih potensial dan realistis, 600 sekian. Kasih warna yang berbeda. Kemudian hari ini kita akan perkirakan dengan range yang lebih panjang. Kita gunakan range yang lebih besar sebagai kehati-hatian tentunya. Setelah satu hari kemarin bergerak lambat, kita coba untuk ambil yang lebih besar. Kemudian di bawah nanti akan bergerak sekitaran ini. Kita akan tempatkan di area pentingnya untuk pending berikutnya. Ya, jaraknya cukup jauh, jaraknya cukup lebar ya. Kita mungkin
bisa dekatkan dulu. Untuk yang terdekatnya kita dekatkan di sini, kemudian yang di atas kita juga bisa sesuaikan di sini setengahnya. Oke, 2000. Baik, kita tempatkan untuk sell limit pertama di tengah ya, kita manfaatkan koreksinya di 1839.00. Kemudian di puncaknya kita juga bisa menempatkan untuk sell limit kita di 1848.43. Kemudian di sisi bawah ini kita buy limit di 17 sorry 96.93. kemudian di sisi bawahnya kita tempatkan juga untuk potensi reversalnya dengan buy limit di 1784.67. Oke, silakan nanti disesuaikan update-nya, silakan nanti diikuti bagaimana histori yang terbentuknya. Adakah pengaruh yang signifikan terhadap pergerakan-pergerakan sebelumnya? Adakah candle yang baru nanti bisa mempengaruhi dari tren yang ada di sana? Ya, kondisi sekarang dikuasai oleh buyer dan akan kembali naik, tetapi kita tempatkan buy stopnya di sana. Mungkin kita bisa targetkan di 18.30 atau lebih panjang di 18.39. Setelah nanti terlihat ada pergerakan yang signifikan, sell limit tersentuh, maka segera lakukan analisa ulang bagaimana historinya, bagaimana struktur candle yang terbentuk sebelumnya, apakah mengindikasikan kuat di sana atau bahkan ada banyak rejeksi. Nanti kita lakukan evaluasi ulang ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menyadari bahwa pentingnya mengikuti kondisi tren terkininya. Jangan bersikukuh dengan analisa awal seperti ini, karena analisa bisa saja nanti berubah ketika pasarnya ada pergerakan yang signifikan di sana. Belajarlah menerima kenyataan, belajarlah kita juga konsekuen dengan keputusan yang kita ambil. Kalau kita mengambil keputusan dan ternyata salah, maka yang kita lakukan adalah memperbaiki kesalahan itu dan mengikuti kondisi yang ada. Jangan bersikukuh, jangan mempertahankan keyakinan, sementara real time-nya, sementara kalau kita lihat secara logis kasat mata, visualnya sudah beda dari yang kita analisakan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.